Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, baru-baru ini menolak tawaran menggiurkan untuk melatih salah satu klub di K-League. Keputusan ini diambilnya demi melanjutkan misinya bersama timnas Indonesia. Meskipun banyak klub di Korea Selatan yang tertarik dengan pengalaman dan prestasi Shin Tae-yong, pelatih berusia 53 tahun ini merasa lebih terikat dengan tim yang sedang ia bangun di Indonesia. Saya merasa saya lebih baik dengan tim yang saya buat di Indonesia selama ini, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menyadari bahwa tawaran dari K-League sangat menggiurkan. Namun, ia memiliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saya pikir saya bagian dari timnas Indonesia dan harus membuahkan hasil di level tertentu, tegasnya. Salah satu misi terbesar Shin Tae-yong adalah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. STY pun telah menetapkan target ambisius untuk skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan ini bertekad membawa Indonesia menembus 4 besar pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan target ini, STY berharap timnas bisa menjaga peluang lolos ke putaran final turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Ragnar Oratmanguwen dan Maarten Paes mendadak menjadi agen timnas Indonesia. Secara personal, Ragnar Oratmanguwen dan Maarten Paes mencoba meyakinkan Ole Romeni untuk menerima ajakan PSSI agar dia mau bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI memang sedang rajin-rajinnya mencari pemain keturunan level grade A untuk dinaturalisasi guna meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang sedang diincar oleh PSSI adalah Ole Romeni, yang berposisi sebagai striker. Timnas Indonesia memang belum memiliki striker keturunan. Sosok Ragnar Oratmanguwen dan Rafael Struwijk bukan pemain yang berposisi sebagai striker murni. Mereka lebih berposisi sebagai pemain sayap dan pemain second striker. Alhasil, hal yang ditawarkan mereka bukanlah gol, melainkan assist dan pergerakan bola. Ole Romeni diincar PSSI untuk melengkapi puzzle pemain keturunan di timnas Indonesia yang masih belum ada sosok striker. PSSI memang sangat serius untuk menaturalisasi Ole Romeni. Ini terbukti dari pergerakan Erick Thohir yang sudah berbicara dengan Ole Romeni dan agennya. Ole Romeni sebenarnya juga tertarik untuk membela timnas Indonesia. Namun, dia masih belum mau dinaturalisasi karena usianya yang masih sangat muda. Pasalnya, dia masih ingin berjuang untuk bisa tembus ke timnas senior Belanda, sehingga dia masih harus menolak tawaran PSSI. Lupakan Ole Romeni, timnas Indonesia ternyata memiliki striker keturunan yang memiliki statistik yang jauh lebih hebat dari striker FC Utrecht tersebut. Pemain tersebut bernama Daan Rots, striker yang bermain di FC Twente dengan statistik yang luar biasa. Padahal, usianya saat ini masih 22 tahun, 2 tahun lebih muda dari Ole Romeni. Striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia adalah tipe striker yang haus gol, tapi juga bisa memberikan berbagai asit bagi rekan satu timnya. Dan karakter tersebut ada dalam diri Daan Rots. Statistik hebat Daan Rots bersama FC Twente sangat cocok dengan tipe striker yang sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Sosok striker yang dibutuhkan di timnas Indonesia adalah striker yang memiliki karakter haus gol, namun tidak egois dengan memberikan asit untuk rekan setimnya. Statistik Daan Rots bersama FC Twente cukup mengesankan. Pasalnya, dia sudah terlibat dalam 19 gol FC Twente. Rinciannya, dia berhasil mencetak gol sebanyak 10 gol dan juga 9 asit dari 40 penampilannya bersama FC Twente. Ini menjadi bukti bahwa Daan Rots adalah striker yang selama ini dicari-cari oleh timnas Indonesia. Terlebih lagi, dia sudah mengaku tertarik untuk membela timnas Indonesia meskipun dirinya masih berusia sangat muda. Bagaimana nih pencinta timnas Indonesia mau pilih Ole Romeni atau Daan Rots? Sejumlah media Malaysia menerbitkan artikel usai Harimau Malaya ditumbangkan timnas Indonesia U19 pada laga semifinal Piala AFF U19 2024. Malaysia harus tersungkur dari timnas Indonesia U19 dengan skor 0-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu malam kemarin.
Pada laga tersebut, gol kemenangan timnas Indonesia U19 atas Malaysia dicetak Muhammad Alfarezi Buffon pada menit ke-78 melalui tendangan keras. Terkait kekalahan tim asuhan Juan Torres Garrido tersebut, sejumlah media ternama di Malaysia ikut memberitakan. Mereka menyebut bahwa Indonesia menghancurkan mimpi untuk menjadi juara. Impian skuad nasional U19 untuk mempertahankan trofi kejuaraan ASEAN U19 2024 pupus ketika kalah 1-0 dari Indonesia di babak semifinal baru-baru ini, tulis artikel Beharian. Sementara itu, My Metro mengulas bahwa timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri memang layak menang pada laga ini. Pujian juga perlu diberikan kepada anak asuh Indra Syafri yang menampilkan permainan meyakinkan lewat serangan terus-menerus dari sisi kanan dan kiri, hingga membuat pemain Harimau Muda harus bertahan agar tidak kebobolan, tulis My Metro. Kemenangan ini membuat skuad Garuda Nusantara akan bertemu Thailand pada pertandingan final di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin malam WIB. Sementara Harimau Malaya yang edisi sebelumnya keluar sebagai juara bakal menghadapi Australia pada laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U19. Timnas Indonesia diketahui saat ini tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendongkrak performa timnas Indonesia di kancah internasional dan untuk mewujudkan ambisi meraih gelar juara. Terbaru satu nama pemain top Eropa berposisi striker muncul dan dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ia adalah penyerang milik Bologna FC, Sidney van Hooijdonk. Lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000, Sidney van Hooijdonk merupakan putra dari mantan pemain timnas Belanda Pierre van Hooijdonk. Pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Di musim ini, Sidney van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bersama dengan Bologna, dengan koleksi 1 gol. Sidney van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama dengan timnas Belanda usia 21, yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Sementara itu, kabar tentang naturalisasi Sidney van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Dia ingin membela Indonesia, ungkapnya. Selain nama-nama top seperti Ole Romeni, Emil Audero, Pascal Struijk, hingga Kevin Dix, salah satu nama yang merujuk menjadi spekulasi adalah Sidney van Hooijdonk. Menarik menanti apakah pemain yang dimaksud Hamdan Hamedan itu Sidney van Hooijdonk atau tidak. Pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen, masih berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Usai dirinya tidak mencatatkan 1 caps pun bersama timnas Belanda di Euro 2024. Ian Maatsen dibawa Ronald Koeman dalam skuad Belanda di Euro 2024. Namun, hingga melaju ke semifinal, pemain Aston Villa itu sama sekali tidak dimainkan usai kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Dengan demikian, Ian Maatsen masih 0 caps bersama timnas Belanda. Menurut aturan FIFA, pemain masih bisa membela timnas lain jika yang bersangkutan belum memiliki 3 caps bersama timnas senior. Kini, keputusan ada di tangan Ian Maatsen, apakah dirinya bersedia membela timnas Indonesia atau tidak. Pemain dengan nama lengkap Ian Ethan Maatsen ini lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa.